Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lisnawati dari kelas B4 2017 dengan NIM 17220144. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni seperti untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu. Tujuan rekrutmen adalah 1. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. 2. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. 3. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 4. Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. 5. Untuk memenuhi pertanggungjawaban perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Sumber rekrutmen yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Adapun keuntungan sumber eksternal yaitu 1. Kesalahan dalam pengisian jabatan dihindari karena adanya peluang besar untuk memperoleh calon potensial. 2. Kualifikasi untuk tenaga kerja dapat lebih terjamin. 3. Adanya gagasan, ide, dan nuansa yang baru. 4. Yaitu transfer pengetahuan baru kepada karyawan lama. Dan kerugian dari sumber eksternal yaitu 1. Proses memakan waktu yang lama. 2. Membutuhkan biaya yang besar. 3. Penyesuaian atau orientasi memerlukan waktu yang lama. 4. Kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik. Proses rekrutmen yaitu penyusunan strategi untuk merekrut. 2. Pencarian pelamar-pelamar pekerja. 3. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan. Dan yang terakhir yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Dan sekarang saya akan menjelaskan seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, lalu memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, kemudian memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan terakhir adalah memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Metode penggandaan seleksi yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut yaitu 1. Kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 3. Kualifikasi dan sejumlah calon tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu serangkaian alat-alat seleksi. Adapun faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi yaitu kondisi penawaran tenaga kerja, 2. Faktor eksternal organisasi, dan 3. Yaitu perangkat organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.